Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menjelaskan materi tentang produksi massal mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum lanjut ke materi, kita akan mengetahui kompetensi dasar terlebih dahulu. 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini diharapkan 1. Siswa dapat memahami tentang proses produksi massal. 2. Siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. 3. Siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. 4. Siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. 5. Siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. 6. Siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan. Apa pengertian produksi massal? Sebutan yang diberikan kepada sebuah metode produksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Sifat-sifat produk massal yaitu produk yang dihasilkan berjumlah besar, sistem produk disesuaikan pada urutan, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, persediaan bahan produk lebih sedikit, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin pembuat produk bersifat khusus. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. E. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi jangka pendek. Perencanaan operasional yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubungan dengan pengaturan operasional produksi, penentuan tingkat kegiatan maka perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Perencanaan produksi jangka panjang yaitu penentuan tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik dan pengembangan produk. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi: menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, memonitori hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategi. 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk: 1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan. 5. Kapasitas pengembangan. Tahapan produksi massal. 1. Market research dan feasibility study. Market research. 2. Brainstorming. 3. Menentukan tujuan dan batasan produk. 4. Menggambarkan produk. 5. Review produk. 6. Membuat prototipe atau sampel. 7. Uji coba. 8. Produksi massal. Kesimpulan pengertian produksi massal. Produksi massal adalah sistem produksi barang secara terus-menerus dengan kualitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk secara bersamaan. Produksi massal biasanya dilakukan oleh perusahaan industri besar dan pabrik dengan ratusan karyawan. Apalagi aliran produk selalu berjalan secara terus-menerus, sehingga tidak mengherankan kalau suatu pabrik besar dapat menghasilkan begitu banyak produk dalam waktu yang singkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.